Lailatul Qadar tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara agar Al-Quran cinta kepada kita? Karena apabila Al-Quran cinta kepada kita, maka derajat kita akan mulia sebagaimana Lailatul Qadar mulia karena sebab Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Utsman bin Affan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah Ta'ala memiliki keluarga di kalangan manusia, disebut dengan keluarganya Allah. Qalu, seluruh para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka keluarganya Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat dengan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling fasih membaca Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia ini, baik dari kalangan para ulama ahli qiraah, gak ada yang bisa membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah benar 100%, tidak ada. Tidak ada seorang qari ahli Al-Quran, bahkan sahabat Nabi sekalipun, tidak ada satupun yang bisa membaca surat Al-Fatihah benar 100%, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena huruf do waladhdallin itu yang paling fasih membaca huruf itu hanya Nabi. Paling fasih, dan itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan wa afsah man nataqa bid-dhadd sayyidina Muhammad. Wa afsah man nataqa bid-dhadd sayyiduna Muhammad. Manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dha itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Nabi mengatakan, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Ini dimaklub. Zayyinul Quran bi aswatikum. Makna maklubnya, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Hadisnya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dan suara yang paling indah, yang paling menghiasi Al-Quran adalah suara Zainul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suaranya paling indah dari seluruh sahabat, dari seluruh para nabi ketika membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sunan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Anas bin Malik mengatakan, ma ba'athallahu nabiyya qat illa hasanal wajhi hasanas sawti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajha wa ahsanahum sawta. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi terkecuali nabi tersebut memiliki wajah yang tampan dan suara yang indah. Dan sungguh nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Nabi Daud diceritakan memiliki suara yang indah, tapi ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling indah suaranya. Bahkan di surga nanti Allah Ta'ala kumpulkan seluruh penghuni surga, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran di hadapan seluruh manusia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu magam al-mahmud, pangkat yang mulia. Banyak para sahabat mereka mulia karena Al-Quran. Ada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah,
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Nabi bersabda, Ali ma'al Quran wal Quran ma'ahu. Imam Ali selalu bersama Al-Quran dan Al-Quran selalu bersamanya. Ini satu maqam yang sangat tinggi. Al-Quran senantiasa bersama Imam Ali. La yaftarikani hatta yarida alayya al-haud. Kedua-duanya tidak akan pernah berpisah hingga menemui aku di telagaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat juga bernama Abdullah ibni Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi bersabda, man arada ayyaqra'al Qur'ana ghadda kama unzil falyaqra' ala qira'ati ibni ummi Abdillah. Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang seluruhnya masih original sebagaimana yang Allah turunkan, maka ikutilah cara baca Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ahli Al-Quran bernama Ubay bin Ka'ab, cinta dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Allah angkat derajatnya dengan apa? Allah perintahkan Nabi Muhammad datang ke rumahnya untuk membaca wahyu Al-Quran di hadapan beliau. Dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari, Inna Allaha amarani an aqra al-Quran alaika. Sesungguhnya wahai Ubay bin Ka'ab, saya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah khusus membaca wahyu Al-Quran di hadapanmu. Dari mana beliau dapat magam ini? Karena beliau adalah pencinta Al-Quran dan Al-Quran mencintainya. Ada 4 sahabat khusus Nabi katakan, khudhul Quran, ambillah ilmu Al-Quran min arba'ah, dari 4 orang sahabat. Min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, wasalim maula Abi Hudzaifah, Salim budaknya maula Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga, Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal, bukan hanya ahli Al-Quran tapi juga ahli fikih di masa Nabi Muhammad. Afqahun nas Mu'az bin Jabal, kata Nabi, manusia yang paling ahli fikih di zamanku adalah Mu'az bin Jabal. Kemudian yang keempat, saya disuruh ambil baca Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.